Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Berbicara mengenai ketakutan membuat banyak orang merasa risih karena banyak orang mengalami apa itu ketakutan. Ketakutan didefinisikan adalah satu perasaan yang ngeri, gemetar, karena dia menghadapi satu bencana atau menghadapi sesuatu hal yang mengancam hidupnya. Sehingga ketakutan menjadi sebuah masalah besar dalam hidup manusia. Dan banyak orang hidupnya tidak bahagia, tidak ada sukacita karena rasa ketakutan. Apa sih sesungguhnya yang ditakuti oleh manusia di dalam hidup ini? Beberapa hal, kalau menurut saya, manusia itu yang pertama adalah takut mati. Dia takut kalau dia harus meninggalkan dunia ini, kemudian dia mati dan dia akan masuk neraka. Karena dia tidak tahu jalan yang pasti, bagaimana cara menuju surga. Kemudian mungkin juga ada yang takut miskin. Dia bekerja sekeras-kerasnya agar dia tidak miskin. Ya, itu sih positif saja. Ya. Mungkin ada yang juga takut apa? Menderita, sakit penyakit. Takut dapat intimidasi, dijahati oleh orang lain. Itu hal yang normal. Tetapi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau ketakutan yang berlebihan itu akan menjadi sebuah penyakit. Ya. Mental Health Foundation menggambarkan bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami ketakutan. Itu adalah jantungnya itu berdebar, kencang, tidak teratur, nafasnya, ototnya terasa lemas, perut terasa tidak enak, kepala pusing, sehingga membuat hidupnya tidak nyaman. Nah, sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, kondisi yang demikian, takut, akan menghancurkan hati, pikiran, kepribadian seseorang. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kata Alkitab untuk mengatasi rasa ketakutan itu? Di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 berkata bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan orang takut itu adalah karena sesuatu yang belum terjadi, dia sudah negatif dulu, dia sudah takut dulu, negative thinking dulu. Ya, dia berpikir sesuatu yang akan menimpa dirinya, akan menjahati dirinya, akan mengancam hidupnya, sehingga rasa takut itu muncul. Padahal itu belum tentu terjadi. Dan biasanya orang-orang yang takut ini, takut itu, segala macam, dan benar-benar ketakutan itu juga datang menghampiri hidupnya. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, sebenarnya anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah bertobat, mengaku Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya orang yang tidak bisa hidup suci, saya orang yang hidup saya ini penuh dengan penderitaan. Tapi karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa saya. Dan sekarang saya mau menjadi anak-Mu. Saya mau percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau telah mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa saya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jika kita adalah anak Allah, jika kita sudah percaya kepadanya sungguh-sungguh, dan Yesus Kristus berjanji Dia memberikan hidup yang kekal, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut akan kematian. Sebab kematian adalah satu cara untuk perpindahan dari hidup kita dari dunia ini menuju surga yang kekal. Dan kita bertemu dengan Tuhan, Juru Selamat kita. Seharusnya kita sukacita.
Sehingga tidak ada rasa ketakutan itu di dalam hati dan pikiran kita. Nah, anak Tuhan, orang-orang yang percaya, Tuhan berikan kita seluruh kuasa untuk mengalahkan ketakutan karena Dia berjanji akan menyertai kita. Kalau kita jatuh, takut terus, itu justru akan membuat hidup kita tenggelam dalam masalah. Kita tidak menyelesaikan masalah. Kita terus memasukkan informasi-informasi yang takut, yang negatif dari berita, dari tetangga, dari teman, sehingga menghancurkan iman kita. Kita akhirnya bisa melupakan janji Tuhan menyertai kita. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketakutan adalah musuh iman kita yang berusaha mematikan, dan iblis memakai itu sebagai senjatanya yang paling ampuh untuk menghancurkan orang-orang percaya. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, apakah yang kau takuti ketika engkau sudah memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, telah mendapatkan kehidupan yang kekal, dan Roh Kudus telah memeteraikanmu di dalam hatinya? Ketika kamu percaya, lalu apa yang kau takutkan? Kita harusnya berkata, Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Sahabatku yang kasih dalam Tuhan, iman mengalahkan rasa takut. Sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita mengalami ketakutan. Ketakutan justru membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketakutan juga itu menghalangi kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena rasa takut membuktikan kita tidak sungguh-sungguh percaya atas kuasa Tuhan. Banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang menasihati kita agar kita jangan takut, agar kita terus percaya akan janji Tuhan kepada kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersandar, yang sungguh percaya kepadanya, tidak perlu tenggelam dalam rasa ketakutan. 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalau kita benar sebagai anak Tuhan, kita sudah memberitakan kebenaran, kita sudah bertindak dengan benar, lalu banyak ancaman, lalu banyak orang-orang yang tidak senang kepada kita, menebar kebencian, menebar intimidasi, jangan takut. Firman Tuhan menghibur kita dalam Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Satu hari kelak, kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, di mana kita berjumpa dengan Raja, segala Raja, Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa, ya, baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Di dunia ini hidup kita sementara. Tubuh ini, daging ini akan kembali menjadi tanah, debu dan tanah. Dan roh kita akan kembali kepada Bapa yang di surga. Lalu apa yang kita takutkan ketika kita menjalani hidup di dunia ini? Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak kisah di dalam Alkitab. Kalau kita mendengar bagaimana cerita Daud, Daud juga berhasil karena Tuhan menyertai dia. Dia tidak takut. Walaupun dia melawan Goliat sang raksasa itu, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18 ayat 14. Sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, ketakutan mencekik pengharapan, sedangkan iman memberi semangat untuk menggapai harapan di masa depan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.